Ada yang bertanya, sebenarnya kalau untuk rumah yang difungsikan sebagai hunian atau tempat tinggal yang terdapat kamar-kamar dan ada dapur, ada ruang tamu, ruang keluarga, kamar mandi dan lain sebagainya, itu sebaiknya rumah yang dibuat itu modelnya rumah joglo atau limasan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang setia dan selalu mendukung berkembangnya channel ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, baik dalam bentuk nonton video, dalam menulis komentar, maupun dalam menekan tombol like. Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat info dan update terbaru dari kami yang membahas tentang rumah, tentang pembangunan rumah, tentang desain rumah, terutama tentang rumah joglo dan limasan. Meskipun kadang juga kita bahas tentang rumah-rumah modern, rumah-rumah minimalis, rumah 2 lantai, rumah panggung, dan lain sebagainya. Sebelum menjawab semua tadi, kita bahas dulu tentang rumah joglo itu apa, rumah limasan itu apa. Rumah joglo itu ciri khas khususnya adalah mempunyai atap yang menjulang tinggi. Terus kemudian ciri khas yang menjadi pokok itu adalah rumah joglo itu tiang utamanya itu adalah 4 buah, jumlahnya 4 buah. Kemudian di atasnya ada tumpang sari, biasanya tumpang sarinya itu ganjil, bisa 3, bisa 5, bisa 7, 9, dan seterusnya. Kemudian tiang utama tadi ada 4, selanjutnya setelah tiang utama itu ada tiang pinggir, itu jumlahnya 12. Terus setelah itu baru kadang-kadang ada tambahan tiang lagi di pinggirnya. Sementara rumah limasan itu tiang utamanya atau tiang pokoknya itu jumlahnya 8. Terus tiang pinggirnya kalau rumah limasan itu ada 16. Dari jumlah tiang itu kita sudah bisa memberi gambaran atau meraba fungsi dari rumah tersebut, yaitu dengan jumlah yang tiangnya sedikit dibandingkan dengan jumlah tiang yang banyak. Rumah joglo itu karena tiang utamanya itu ada 4, kemudian tiang pinggirnya ada 12, itu biasanya difungsikan sebagai pendopo atau tempat terbuka. Pada zaman dahulu difungsikan sebagai aula atau tempat pertemuan suatu perkumpulan, atau mungkin pada zaman kerajaan dahulu untuk pertemuan para prajurit atau penobatan seorang raja atau acara penting lainnya yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan orang, karena di situ memang konsepnya adalah konsep ruang terbuka atau pendopo. Jadi yang ada dindingnya itu cuma bagian tiang pinggir saja. Kalau bagian dalam yang tiang 4 itu tidak ada dindingnya. Sebab kalau dikasih dinding itu nanti ciri khas joglonya itu tidak kelihatan. Karena ciri khas joglonya itu adalah tumpang sari yang ada di atas 4 tiang. Misalkan di tiang itu dikasih gebyok atau dinding, otomatis tumpang sari yang ada di atasnya tidak begitu kelihatan, sehingga ciri khas joglo itu kurang maksimal. Sementara rumah limasan itu memiliki banyak tiang, ada 16 tiang tadi, dan bisa dibikin sekat-sekat kamar baik menggunakan gebyok maupun menggunakan tembok. Dan yang menjadi ciri khas rumah limasan itu adalah bentuknya yang persegi panjang dengan atap memanjang. Tingginya tidak seperti tinggi atap rumah joglo, sehingga bisa disimpulkan bahwa kalau untuk rumah limasan itu lebih bagus atau lebih pas konsepnya untuk difungsikan sebagai hunian atau tempat tinggal, karena terdapat banyak tiang yang otomatis banyak peluang untuk membuat sekat-sekat kamar.
Jadi bisa dibagi menjadi ruang tamu, ruang keluarga, kamar, kamar mandi, dapur, dan lain sebagainya. Karena di dalam rumah limasan itu tidak ada ciri khas di dalam rumah yang menonjolkan, yang mengidentifikasi atau mencirikan corak sebuah limasan. Kecuali cuma di bagian itu di empat tiang tengah itu ada namanya gonjo atau penyangga sunan. Jadi tidak ada tumpang sarinya, itu konsep awalnya. Tapi kadang juga ada rumah limasan yang ada tumpang sarinya. Tapi meskipun ada tumpang sari, itu kamar-kamar bisa dibuat di tiang-tiang pinggir. Jadi bisa diambil kesimpulan, kalau untuk rumah hunian atau untuk tempat tinggal, itu yang lebih cocok dan lebih pas itu adalah rumah limasan. Karena konsepnya memang konsep untuk hunian, dengan bentuk persegi panjang dan terdapat 16 tiang pinggir dan 8 tiang tengah. Sementara untuk rumah joglo itu konsepnya untuk pendopo atau tempat terbuka. Karena tiangnya yang bagian tengah itu ada 4 dan ada ciri khas yaitu tumpang sari di atas 4 tiang utama tadi. Kemudian tiang di pinggir itu ada 12. Untuk melihat contoh-contoh model rumah joglo itu seperti apa, rumah limasan itu seperti apa, silahkan tonton di channel kami ini. Ada banyak video yang sudah saya upload di video-video sebelumnya, yaitu tentang rumah joglo dan rumah limasan, tentang desain kamar, tentang desain interior, tentang proses pembangunan, dan lain sebagainya. Jadi Anda yang tidak membangun sebuah rumah hunian, kalau bingung sebaiknya rumah apa yang dijadikan untuk hunian, itu sebaiknya rumah limasan. Meskipun pada perkembangannya banyak juga sekarang yang menggunakan rumah joglo untuk rumah hunian. Jadi tidak difungsikan sebagai pendopo atau aula atau ruang tamu. Namun kendalanya, ciri khas joglonya yaitu tentang tumpang sari yang ada di dalam itu tidak kelihatan. Keputusan berada di tangan Anda, tergantung bagaimana Anda untuk memilih sebuah bangunan atau sebuah rumah untuk dijadikan hunian. Itu silahkan pilih sendiri pakai joglo atau limasan. Namun masing-masing punya alasan atau punya keutamaan dan fungsi yang berbeda-beda. Cukup sekian, silahkan tuliskan komentar di laman komentar dan silahkan ajukan pertanyaan, akan kami jawab jika sekiranya kami bisa menjawabnya. Terima kasih.